Kita lanjutkan sekarang tentang adil. Kalau tadi jujur, sekarang adil. Pengertian adil menurut Ibnu Maskawih yaitu keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Itu menurut Ibnu Maskawih, ya, seorang ilmuwan muslim nih ya. Keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Kemudian menurut Al-Ghazali, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Ini menurut para ahli ya, yaitu Ibnu Maskawih dan Al-Ghazali. Sekarang silakan nanti dibuat atau dicari ya pengertian adil menurut kalian. Sekarang dalil. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. I'dilu, berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Baik, ini dalilnya di sini ada dua, sebetulnya banyak ya. Nanti silakan dicari dalil yang lain. Al-Hadid 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Quran surat Al-Hadid 25. Baik, kita lanjutkan. Ada nggak hikmah adil? Ada ini. Satu, mewujudkan kondisi yang harmonis. Jadi kalau semuanya adil itu akan tercipta suatu kondisi yang harmonis. Menjadikan pribadi yang berwibawa, ya, bagi siapa yang selalu adil, dia akan nampak berwibawa. Kemudian tiga, menjauhkan dari disintegrasi bangsa. Ya, perpecahan bangsa antar suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi saling hormat karena keadilan yang tercipta. Kemudian
Hikmah yang keempat yaitu menciptakan relasi pertemanan dan persaudaraan. Jadi akan punya banyak teman ya kalau orang yang adil. Baik, selanjutnya contoh adil. Misalnya ini contoh seorang ayah atau orang tua memberikan pakaian kepada anaknya ini sesuai ukuran. Ada yang TK, ya tentunya diberikan yang kecil. Kemudian yang sudah kuliah tentunya diberikan yang besar. Demikian. Jadi sesuai ukuran. Ini sudah termasuk adil ya, tidak harus sama besarnya. Kemudian uang jajan yang diberikan orang tua juga begitu. Kalau anak kecil TK mungkin uang jajannya juga masih sedikit. Tetapi kalau sudah kuliah mungkin uang jajannya lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Kisah Amr bin As dan Umar bin Khattab. Ini ada sebuah kisah tentang keadilan, yaitu kisahnya Umar bin As, Amr bin As, dan Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika di Mesir, itu Amr bin As, itu gubernur Mesir ya, itu ingin membangun masjid. Nah, masjid yang dibangun itu mengenai rumah seseorang ya, seorang Yahudi. Ini orangnya udah tua ya. Tapi akhirnya ini digusur juga ini. Karena dibeli ya, berapapun yang diminta ini dibeli ini sama Amr bin As ini. Orang yang punya rumah ini, orang tua ini, kakek ini tidak terima. Kemudian lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Setelah diterima, dia menceritakan ya bahwa rumahnya sudah digusur karena bangunan masjid dan lain sebagainya. Dia ceritakan komplit. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ini akan menolong orang ini ya. Maka si orang tua tadi disuruh mengambil tulang. Baik Pak Tua, silahkan ambil tulang yang ada di tumpukan itu. Ini banyak tumpukan tulang, kemudian diambil salah satu. Diserahkan kepada Khalifah Umar. Ini orang tua ini heran nih, dia minta keadilan malah disuruh ngambil tulang. Oleh Umar bin Khattab, tulang ini kemudian dicoret ya, silang itu dengan pedang. Telah dicoret dengan pedang ya di tengah-tengahnya gitu. Tulang ini diserahkan kepada si kakek tua ini. Baik. Kakek tua tambah bingung, ini kenapa saya minta keadilan malah dikasih tulang? Saya akan minta rumah saya kembali gitu ya. Kasih tulang. Kemudian kakek tua ini akhirnya paham juga. Jadi setelah diberitahu, tulang ini kasihkan kepada Gubernur Amr bin As. Baik. Maka berangkatlah menuju Mesir, sampaikan kepada Amr bin As. Apa yang terjadi? Ketika Amr bin As menerima pesan ya yang berupa tulang dan goresan pedang itu, Amr bin As kemudian bergetar ya. Setelah itu dia katakan, baik kalau begitu masjidnya saya bongkar nih. Ini Khalifah tidak berkenan karena saya diingatkan. Diingatkan apa Tuhan? Kata si kakek Tuhan. Suatu saat kita pun akan menjadi tulang seperti ini. Kembali kepada tulang. Jadi apa yang kita miliki akan kita tinggal juga. Maka untuk itu masjidnya ini akan saya bongkar saja. Tiba-tiba si kakek tua ini tersentuh juga hatinya. Masjid sudah megah, kenapa harus dibongkar? Baik, kemudian si Yahudi ini akhirnya bilang tidak usah dibongkar, saya ikhlas ya.
Bahkan menurut cerita ini, si Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Baik, begitulah kisah Amr bin As dan Umar bin Khattab yang begitu menginspirasi. Semoga kisah ini menjadikan kita semua, anak-anakku semuanya ya, terinspirasi dan selanjutnya kita bisa berlaku adil